saya Kenti Indriani. Saya dari mahasiswi YIN Pekalongan, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 2 angkatan 2018-2019. Saya akan mempraktekkan teknik konseling dengan pendekatan realitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Iya Bu, silahkan Ibu. Iya. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Iya Bu, nama saya Silvina Nur Fauzia. Saya mahasiswa semester 2. Mahasiswa ya. Kuliah di mana Mbak? Iya, saya kuliah di YIN Pekalongan. Oh, untuk jurusan? Jurusan Hukum Keluarga Islam. Oh, di YIN Pekalongan ya. Iya Bu. Kalau kuliahnya di mana? Kuliahnya berjalan baik, cuman untuk semester ini itu kan ada pandemi ini, jadi kuliahnya diliburkan. Tapi masih tetap kuliah. Tapi kuliah tetap lancar ya, tetap baik ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau tahu Mbak Silvina itu keperluannya kesini itu ada apa ya? Mungkin ada yang ingin diceritakan tentang apa? Saya kesini ingin sedikit bercerita sama Ibu. Mungkin Ibu dapat membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Iya. Jadi saya di sini saya saya sebagai konselor itu saya menerima Mbak Silvina untuk menyelesaikan masalah. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya di sini itu ada menggunakan aspek kerahasiaan dan juga keterbukaan. Jadi Mbak Silvina itu jangan khawatir. Mbak Silvina di sini itu ceritakan saja semuanya Mbak Silvina. Semua masalahnya Mbak Silvina apa, kendalanya apa, tanpa harus Mbak Silvina itu takut nanti bocor atau apa masalahnya, itu tidak. Ini dijaga kerahasiaannya. Jadi silahkan bercerita apa yang Mbak Silvina keluh kesahkan ya. Insya Allah akan saya jaga kerahasiaan. Itu gini kan, dengan adanya kuliah online kan banyak banget tugas yang menumpuk. Saya itu kurang pandai membagi waktu antara saya harus mengerjakan tugas. Saya itu pasti kepepet sama deadline. Nah, saya itu karena hobi saya itu membaca, cuman membaca di sini saya suka membaca novel, enggak untuk pelajaran enggak terlalu. Jadi saya habiskan waktu di rumah saya itu dengan membaca buku, dan itu sangat mengganggu tugas-tugas saya. Jadi tugas-tugas saya sedikit terbengkalai. Jadi ketika tugas itu mepet, saya baru mengerjakan, dan di situ saya kurang efisien lah waktunya. Saya itu gini Bu, saya itu kalau mengerjakan tugas itu selalu terburu-buru, jadi saya mengerjakan tugas itu kurang maksimal. Saya itu gini Bu, saya itu kalau mengerjakan tugas itu selalu terburu-buru, jadi saya mengerjakan tugas itu kurang maksimal. Iya ya. Baik, kalau boleh tahu itu ada tugas itu setiap hari atau bagaimana? Ya tugas nggak setiap hari ada sih Bu, cuman kalau ada makul online itu setiap hari pasti ada, kan itu cuma hari Ahad. Oh iya ya. Lalu biasanya deadline yang diberikan oleh dosen itu berapa hari contohnya?
masing-masing Bu, cuman seringnya sih kan ada makul tuh jadi dari jam 9, terus si dosen itu ngasih tugas, terus batas muridnya kan jam 3, jadi mau tidak mau saya harus mengerjakan tugas pada hari itu, padahal ya saya males gitu. Lalu kalau mengenai yang membaca novel itu seberapa penting sih menurutnya Mbak Silvina kalau Mbak Silvina membaca novel? Nah, kalau ditanya seberapa penting sih, menurut saya penting. Cuman penting soalnya itu hobi saya dan itu dapat membuat ya wawasan saya luas. Ya meski cuma berangan-angan, cuma berimajinasi dengan cerita yang ada di buku itu. Lalu yang menjadi Mbak Silvina itu kok sering ketagihan baca novel sampai seharian full, itu apa sih yang jadi rasa candu sendiri ketika Mbak Silvina membaca novel? Kalau rasa candunya itu kadang kan ada penulis yang bukunya itu bersambung, jadi setiap buku satu dengan buku yang lainnya itu sambung, jadi saya kan jadi penasaran, terus diksi-diksi yang penulis itu tulis di bukunya itu menarik buat saya dan itu sangat memuat tentang kosakata saya itu banyak. Baik. Kalau ketika Mbak Silvina membaca novel itu apa sih yang Mbak Silvina rasakan ketika itu? Ya saya merasa senang, saya merasa terhibur dengan adanya itu kan saya bisa berimajinasi dengan sebebas-bebas saya, jadi di situ saya merasa ini dunia saya. Baik. Saya sudah mulai memahami apa yang dirasakan Mbak Silvina. Lalu saya mau tanya, menurut Mbak Silvina apa sih manfaat membaca novel yang Mbak Silvina sendiri dapatkan? Untuk manfaat membaca novel itu saya seperti yang saya bilang tadi, saya mendapatkan sebuah rasa yang sebenarnya tidak pernah saya rasakan, seperti rasa bahagia yang ada dalam cerita tersebut saya bisa merasakan. Terus kosakata yang ada dalam buku itu bisa menambah kosakata saya dalam untuk sedikit, saya kan juga hobi menulis sedikit wawasan saya menulis. Jadi dari membaca novel Mbak Silvina belajar menulis. Iya. Saya mulai memahami. Lalu saya mau tanya, untuk yang mengenai tugas itu menurut Mbak Silvina tugas itu penting nggak yang diberikan oleh dosen? Penting Bu. Penting. Lalu dari Mbak Silvina bilang penting, itu menurut Mbak Silvina itu seberapa penting antara Mbak Silvina mengerjakan tugas atau membaca novel? Dua-duanya penting buat saya. Keduanya penting ya? Iya. Tapi yang menjadi kendala di sini adalah Mbak Silvina kan tidak bisa membagi waktu antara harus membaca novel atau harus mengerjakan tugas. Lalu sekarang saya mau tanya, pembagian waktu Mbak Silvina dalam satu hari itu membaca novel itu berapa? Satu hari iya nih, saya bisa dalam sekali itu bisa 2 jam dalam satu kali. 2 jam. Lalu untuk kalau Mbak Silvina sendiri kalau membaca untuk buku bacaan untuk mengerjakan tugas, apakah tidak ada ketertarikan? Ada, cuman kadang saya merasa bosan soalnya kosakatanya itu terlalu baku dan susah saya cermati. Jadi gini ya, bisa diambil kesimpulan bahwa Mbak Silvina itu tidak bisa membagi waktu antara membaca novel dan membaca buku bacaan atau mengerjakan tugas. Nah yang kedua itu Mbak Silvina itu minat membacanya itu kurang untuk membaca buku bacaan dan membaca tugas-tugas itu kurang, malah lebih cenderung ke membaca novel. Nah
namanya itu bermain peran, teknik bermain peran. Nah, di sini itu Mbak Silvina, saya punya novel. Mbak Silvina silahkan baca novel ini dan bayangkan dalam diri Mbak Silvina itu disugesti bahwasanya rasanya membaca novel itu seperti yang biasanya Mbak Silvina rasakan. Monggo. Bagaimana rasanya? Seperti biasa saya baca novel, Bu. Saya ya, menyenangkan. Saya sudah seperti berada dalam Gitu ya. Lalu perasaan itu disimpan ya, lalu diterapkan pada buku bacaan ini. Ini itu buku yang bukan buku novel, ini buku bacaan kayak pelajaran. Monggo. Bagaimana Mbak Silvina? sedikit menyenangkan, Bu. Ya, berarti bisa diambil kesimpulan ya bahwa Mbak Silvina itu dari awal itu harus sudah menanamkan bahwa membaca buku bacaan itu tidak membosankan kok, tidak membuat jenuh ataupun lain sebagainya. Dibuat aja menyenangkan seperti halnya Mbak Silvina membaca novel. Jadi seperti Mbak Silvina membaca novel kan pasti rasanya senang dan lain sebagainya, itu harus diterapkan pada buku bacaan juga gitu ya. Lalu untuk masalah waktu, Mbak Silvina itu harus bijak dalam menyikapinya. Mbak Silvina harus tahu mana yang harus diprioritaskan saat itu dan mana yang harus diminoritaskan. Kalau misalkan saat itu waktunya memang yang harus diprioritaskan mengerjakan tugas, ya Mbak Silvina mengerjakan tugas terlebih dahulu. Itu ya Mbak. Iya, Bu. Apakah paham? Iya. Sampai sini Mbak Silvina bisa menemukan penyelesaian masalahnya? Bisa, Bu. Bisa. Ya sudah. Terima kasih sebelumnya Mbak Silvina sudah memberikan curhatan mengenai masalahnya pada saya. Menurut saya kita cukupkan terlebih dahulu, nanti yang saya tadi bilang ke Mbak Silvina diterapkan ya. Nanti untuk perkembangannya mungkin Mbak Silvina merasakan hal yang berbeda atau mungkin hal itu lebih positif, nanti bisa kita berjumpa lagi ya untuk membahas lebih lanjut. Ya, bagaimana Mbak Silvina, apakah ada permasalahan lagi? Ya, sudah saya cukupkan ya Mbak Silvina. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Iya Mbak. Saya pamit dulu. Iya, hati-hati. Sekian video yang sudah saya praktekkan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.